Kita mulai. Shalom. Terlambat sedikit, kita mulai acara evangelisasi kita untuk ibadah malam ini di rumah kita ini. Sebelum kita mulai, mari kita lakukan ibadah kita dengan khusyuk. Kita berdoa di dalam hati sejenak. Amin. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goarni tod di porbadia na manop palangit dohot tanoon, di pasaur madamena tutod di tabi. Amin. Rap hitamadok hatani tang yang tay. Ale Yesus Tuhan nami, bereng hami nadison, pinormaham mido hami saluhut na nadison, saya siroham di hami say pangulo hamion. Amen. Maredde hita sian buku ede nomor 14 ayat sada sahat dua. Dihamu Yahova tutup berdengan bahasa parasi rohasa lelengai berdengan bahasa parasi rohai dengan basana dona pangolu marolopolop tu debatama alisadok tanoon edehon hamuma hamuliaon di goarna mermulia bahen hamu puji-pujianna martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, nunga ditaluhon ho huasoni dosa, sibolis dohot hamateani, belga situtudo asini roham dohot pabahenammu di hami, ay dohot hami maruli di hamonangammu. Jalagabe panean di hanguluan na saliling-nililing na. Suri matod dim porbadia mangajari hami. Asahot hapor siyaon nami jala lam takas huida hami haluaon siyan hoy. Pergugoy mahami asa husob bahami. Tuho olop-olop dohot puji-pujian rodi saliling-nililing na. Amin. Tabuka ma bukuta nagabi epistel di pertangiangata di bagasan bornginon imana tersurat di sada kronika 10 mamukamai sian ayat 30 sada rodi ayat 36 jahau kami salinai sada kronika 10 mamuka sian ayat 30 sada rodi ayat 36
tajahahom ma pasika pasoring sian hami ma ayat na perjulu. Ikon marlas ni roha ma atong akalangit jala marulupulup tanoon jala pabua-bua hamuma di tonga-tonga ni akka perbigu Jehovah do raja. Mahasak-hasak malauti rodi isina marulupuluk maladangi rodi nasa nadisi. Marulupulup madisi sude akahau ditobak diadopan ni Jehovah ay nungaro ibana laho manguhum tanoon. Mandok mauyakin mahamu di Jehovah ay nabasa do ibana ay rodi saliling nidiling na do asini rohanay. Jalalidok hamuma tupahi mahami alidi batani hatuaon nami jala papungu jala palua hami sian aka bangso perbegu asa hupuji hami goarmu nabadiai. Jala martanggulhon puji-pujian mi hami. Pinuji na Jehovah dibatani Israel sian nasaingan rahat rodi saliling nidiling jala rimbang sui madok. Amin. Jala puji-pujian di Jehovah. Sun ayat ujahan tapilit doi sian ayat 35 rak mahitamat jahahosa. Jala dok hamuma tupahi mahami alede batani hatuaun nami jala papungu jala palua hami sian akka bangso perbegu asa hupuji hami guamu nabadiai jala martanggulhon puji-pujian hami. Martua mahalak nau bege jalana tumangihon hatani debata laos mengulahosa. Amin. Maret dehita sian buku ede nomor 3 ayat 7 tabawan. Monggo Yesus dongan mi dam terbaik amago nang bisuk si bolisi Yesus kagumago asal dihaposi oh Yesus itu kan ikon say maporus do nania sakon pasahat mau atau salubut lakaku miadirahku manang ubat pengasahon Haleluya tulus bat Amin.
Marilah kita satukan hati dan pikiran, kita berdoa. Kembali kami ucap syukur kepada Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga atas segala berkat dan kasih karunia yang masih Kau berikan pada kami hingga saat ini. Terima kasih ya Bapa karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk berkumpul di sini ya Bapa. Kami yakin dan percaya bahwa 2 atau 3 orang yang berada dan berkumpul berdiam di satu tempat, pasti di situ Engkau juga berada ya Bapa. Bapa, di sini kami berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau pasti tahu pergumulan yang sedang kami rasakan. Engkau pasti tahu suasana yang sedang kami rasakan saat ini ya Bapa. Terlebih karena ada pandemi virus COVID Corona 19 ya Bapa. Kami yakin dan percaya Bapa bahwa Engkau pasti bakal memulihkan kembali dunia ini ya Bapak. Engkau pasti memulihkan kembali keadaan ini ya Bapak, sehingga kami dapat beraktivitas seperti biasanya dan dapat selalu memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapak. Segala pergumulan kami serahkan padamu ya Bapak. Kami yakin dan percaya bahwa segala pergumulan kami tersebut dapat kami lewati, dan yang hanya satu kuncinya yaitu kami harus berserah kepadamu ya Bapak. Tak lupa kami mohon ampun kepadamu atas segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat secara sengaja maupun tidak sengaja, agar tidak terhalang berkat yang akan Kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Bapa, seluruh kami serahkan padamu. Kami berdoa hanya melalui nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Kembali kita angkat pujian kepada Tuhan. Siap buku Ede nomor 121 ayat 3. Sai palu amaru asmu siana saholomo siaro daging sabing mahal le Tuhan lasni rohani umuan jumbo armi na jumbo Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sampaikan kehadiran-Mu pada malam hari ini, karena kami masih merasakan berkat kasih anugerah Tuhan buat kami, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini Tuhan hanya di dalam nama-Mu saja. Tuhan, pada saat ini Tuhan kami melaksanakan ibadah kami yang kami laksanakan setiap sekali dalam seminggu, dan pada saat ini kami melaksanakan di rumah kami masing-masingnya Tuhan, dan di sini kami sudah berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami yakin dan percaya dengan kerendahan hati kami, Tuhan akan hadir di tengah-tengah kami dengan panggilan hati kami Tuhan, sehingga ibadah ini dapat berjalan dengan baik dan dapat berbuah yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan terkhusus buat kami Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan, kami sudah bernyanyi, kami sudah berdoa, dan kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu buat kami. Ajarilah hamba-Mu Tuhan, berikan lagi kebijaksanaan agar kiranya dia semakin bijaksana untuk memberitakan firman-Mu kepada kami, sehingga kami juga dapat mendengarkan firman-Mu, dan kami juga menjadi pelaku-pelaku daripada firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu nantinya Tuhan.
Pakailah hamba-Mu Tuhan agar senantiasa dapat menyebarkan firman-Mu di seluruh tempat yang akan mendengarkan kebesaran-kebesaran Tuhan. Tuhan Yesus, untuk acara ini Tuhan kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang selalu menyelesaikan semuanya Tuhan, sehingga kami dapat melaksanakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni Tuhan ampuni kami Tuhan dengan kesalahan-kesalahan kami, agar kami layak untuk menerima berkat yang akan Kau berikan lagi kepada kami Tuhan. Semua pergumulan-pergumulan yang ada pada saat ini Tuhan, kami mohon dengan kehadiran-Mu, sehingga pergumulan-pergumulan kami dapat kami lalui ya Tuhan, sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kami sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan setiap harinya. Begitu juga Tuhan, untuk malam hari ini kami serahkan diri kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang menyertai kami di setiap langkah kami dan setiap nafas kehidupan kami. Terimalah doa kami ini Tuhan, di dalam nama Anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Aku memuji Tuhan, sian buku Ede nomor 443 ayat 3. Libul ma'ahu Jesus diho, sonang rohaku tarapuldo, miat di auma bain hatami, pai madasa tukabuni, sabaritaho kolong nai, Dia Tuhan kunasaki, merupai terlebih sagada Yesus pinujima. Mula tema di sobbah rohanami tuho aliamang nabadia. Takasubo hami ali Tuhan holan asido tolong niro hamdo. Baybui hami tari parsahat tubor ginom. Jauh batuan debatan nami di patupahami do ali Tuhan. Pamujian di tongani bagas nami pribadi lepas pribadi. Alahu boto hami do ali Tuhan ulak kodo na mangiring-iring perdalanan ninguru nami. Atong ali Tuhan di program ulaun ni huriami na patupahod do hami totong ali Tuhan evangelisasi alay Tuhan apalali bagas seperti kianon ikon ali Tuhan di patupahami may ditongan ni bagas nami be pusdorhan nami ali Tuhan saluhut nai na di boto hodo akan nama saun atong ali Tuhan tung dang rap pehami dohot saluhut na namarhapor siyaw tuho Nang pehami doa karuas ni huriam, na posdo rohanami ali Tuhan, natangi honom mudo pamuzion nami, di tongani bagas nami duhut. Marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus, naing ali Tuhan persejaran nami ma di basya-sia ni hatami. Marhiti otor di porbadiam ali Tuhan ramoti jala suru ma rap dohot hami, asal marhiti otor di hami lahoma persejari hatam nabadiyai. Wale kusobahami wale Tuhan, marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus, pasaur matod dimi Tuhami ganup. Amin. Barita na uli di partangyangat tadi bagasan Borminon, di mana tersurat di Efesus 5, mamukamay siyan ayat 15. Efesus 5, Mamuka sian ayat 15 diujungi mai ayat 20 sada. Tajahahom ma pasikak pasoring sian hamima ayat na perjulu. Atong manat mahamu mamereng manakasi paraulaumu songon aka namarroha. Unang masongon aka nahurang roha. Parmasihan hamu matiki
ayari hasusaan donuai. Di bahini unang magabe mau to hamu alay atu si hamu manang dia lomo ni rohani Tuhani. Unang mamabuk hamu bainon ni anggur ay hamagoa do di bagasan ni alay goto di mahamu. Hatahon hamu sama hamu akaide pesalmen, akaide puji-pujian dohot edde partodion, edde hon jala puji hamu Tuhani di bagasan rohamuna. Mengutong mahamu madok mauliate sian saluhu tu debata ama di bagasan warni Tuhata Yesus Kristus. Masyoloan mahamu sian biarni rohamuna mida Kristus ido sahatna. Salam. Mungarapak kita na pining majahahon nagabejamita di patangyangatta di bagasan borminon. Didok songon nagabetema marulupulup tu debata manang bersorak-sorak bagi Tuhan. Takas taboto bahwa mulu taingot, mulu tabayakon, manang tajrenukon di pardalan ningulutta, adong do marpiga-piga hal yang tidak bisa terulang. Yang tidak bisa terulang lagi. Contoh, hira-hira ahamai naso gabi buai terulang kembali. Baik Jokroni. Kira-kira apalah itu yang tidak bisa terulang kembali? Lahir. Maksudnya? Betul. Yang berikutnya. Coba kau Ratu. Kisah-kisah di sekolah. Kisah-kisah di sekolah. Waktu masih jadi pelajar. SD SMP kan kalau udah dilaluin nggak bisa lagi kembali ke situ. Jadi? Cuman sekali seumur hidup. Betul, tapi kurang pas. Coba Raja. Umur yang sudah bagaimana? Umur masih kecil. Itu bersama. Coba. Terima kasih kepada Tuhan. Dari uraian yang dipertanyakan itu tadi, itu si Kroni tadi menjawabkan bahwa kelahiran 1000% benar. Sangat betul. Kalau sudah lahir dari perut mamanya, tidak bisa lagi pulang dia. Bagaimana mau pulang dia ke perut mamanya lagi, mau lahir lagi dari perut mamanya jadi dari perut si Megawati. Itu tidak ada kenyataan. Kalau dikatakan yang sudah mati bisa hidup kembali, ada yang terjadi. Tetapi kisah yang sudah kita ketahui tidak pernah terjadi. Yang sudah dilahirkan ke dunia ini kembali lagi lahir kedua kali dalam porsinya dengan cara yang sama. Itu sangat betul. Yang kedua, yang kita dengarkan tadi itu, si Ratu sama si Raja bilang itu tadi, kisah-kisah perjalanan waktu sekolah, itu benar. Dan mamanya tadi bilang, dikatakan bahwa tanggal lahir, itu sama dengan waktu. Yang tiga ini sama dikalkulasikan dengan waktu. Waktu yang sudah dijalani itu tadi, tidak bisa diulang lagi. Contohnya, masih bisakah kita jalani tanggal 1 Januari 2020? Tidak bisa. Disitulah yang dikatakan
Dan disitulah yang diterangkan di dalam firman Tuhan pada malam ini, sehingga Apostel Paulus membuatkan suatu cara bagaimana menjalani waktu yang sebaiknya. Bagaimana menjalani waktu yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Ada beberapa hal, langkah-langkah yang diterangkan oleh Apostel Paulus untuk menjalani waktu yang diberikan Tuhan kepada kita. Yang pertama, perhatikanlah langkahmu. Apa yang dimaksud dengan bagaimana cara memperhatikan langkah ini tadi? Molo na jolo idokon na tua-tuai selalu molo neng borha tau mang na tu dia marlakka siamu namangda siamu mi perjulu lakkahon. Artinya di situ, di dalam posisi yang seperti ini, perhatikanlah kamu. Jangan sembarangan pergi kemanapun mau tujuan tanpa tanyakan kemana saya mau pergi. Kemana saya mau melangkah? Dikatakan perhatikanlah langkahmu. Rasul Paulus betul-betul berbagi bagaimana mengawali langkah itu tadi yang berkaitan dengan firman Tuhan. Tentunya berhubungan dengan nas yang sudah kita bacakan itu tadi adalah bagaimana menjadi anak-anak terang. Karena itu, ada di awal dari tadi. Karena itu, songo dia doa segabe sinodang di bagasan perguduan. Melangkah itu tadi, apakah saya bisa menjadi berkat terhadap orang lain? Apakah saya bisa menunjukkan kepedulian terhadap orang lain? Apakah saya bisa memberikan suatu berkat terhadap orang lain? Haporsiaon ni halak Kristen nang pegeleng lampu. Kita lihat dulu lampu itu di atas. Lampu itu kecil, tapi satu rumah ini bisa menjadi terang. Hal ini yang dikatakan, yang diajari oleh Apostel Paulus, bagaimana hidup itu supaya menjadi terang. Langkah itu tadi kemana mau dijalankan, maka bertanyalah kepada Tuhan, kemana langkahku akan melangkah. Yang kedua, pergunakanlah waktu secara bijaksana. Pergunakan waktu secara bijaksana. Terkadang kita melihat cara menjalani waktu itu tadi, bagaimana kita melangkah, bagaimana kita mempergunakan waktu itu tadi secara bijaksana, kebijaksanaan yang datang dari Tuhan. Sulit untuk membuatkan suatu kondisi yang sebaik mungkin. Karena kenapa? Terkadang kita itu tidak mensesuaikan langkah kita itu tadi. Sesuai enggak langkah saya ini dengan kehendak Tuhan? Sesuai enggak yang saya jalankan ini terhadap yang dikehendaki oleh Tuhan? Sementara Rasul Paulus mengatakan, jangan perjalanan hidupmu diisi dengan hawa nafsu dan kemabukan. Ini dalam posisi sekarang merupakan suatu yang bisa dikatakan peringatan yang sangat bagus. Satu hari ini ada buruh manulang di Medan yang menjadi suatu situasi yang viral di medsos. Karena mungkin dia berjualan nasi dan mungkin warungnya itu ada tua. Sebahagian dari oknum-oknum tertentu keberatan dengan posisi yang seperti itu tadi. Dikatakan di sini bahwa yang kedua itu tadi
jangan diisi ataupun perjalanan hidupmu itu tadi, langkah itu tadi, jangan diisi dengan hawa nafsu dan kemabukan. Terkadang kalau kita lihat, tidak bisa dibenarkan tindakan-tindakan manusia itu tadi. Karena kalau dipergunakan bagaimana dengan sebenarnya, bahwa Tuhan Yesus pun memberikan anggur terhadap orang di saat berpesta, menjadikan air itu jadi anggur minuman orang yang banyak. Yang dikatakan di sini, jangan berlebihan dan jangan perjalanan hidup itu tadi dikuasai hanya pikiran dengan nafsu tertentu. Ini diterangkan oleh Apostol Paulus dengan jelas. Yang ketiga, penuhi perjalanan hidupmu dengan roh. Penuhi perjalanan hidupmu dengan roh. Tadi sudah kita terangkan bahwa Allah itu ada, menunjukkan dirinya melalui manusia, ada, dan menunjukkan dirinya melalui Roh Kudus. Yang menjadi pertanyaan, pernah nggak kita tanyakan itu bahwa Roh Tuhan ada di dalam diri kita? Benar atau salahkah yang kita kerjakan itu tadi? Itu pribadi lepas pribadi kita. Tidak ada rantai yang memisahkan dan tidak ada pemisah yang memisahkan kepercayaan kita kepada Allah yang kita percayai. Tanya Allah, Tuhan, suruh Roh Kudus-Mu membantu saya di dalam pergumulan hidup saya ini. Mengapa sekolah saya ini mempunyai suatu pergumulan yang kuat? Mengapa jawaban ujian saya hari ini tidak bisa kujawab? Kira-kira seperti itu. Tadi saya tanya si Raja, udah siap ujianmu? Belum, Pak. Bagaimana ujian tidak siap? Harus minta tolong ke guru. Itu ujian atau apa itu tadi? Ujian. Bagaimana ujian kalau harus minta tolong dengan guru? Di situ. Ujian itu adalah menguji kepribadian anak sekolah itu tadi. Tetapi efek dari virus corona ini, kalian diberi kesempatan minta tolong terhadap orang yang sudah lebih mengetahui. Maksud daripada Apostol Paulus dalam khotbah ini tadi, di dalam hidupmu penting mohon bantuan Roh Kudus Allah agar segala sesuatunya itu bisa terlewati. Yang keempat, mengatakan kebenaran dan hikmat satu sama lain. Kalau kita lihat dengan posisi yang seperti ini, sudah hidup menderita, sudah hidup di rumah saja, sudah hidup mencari pencaharian hidup aja sudah sulit, tetapi kebenaran itu tidak bisa dipegang oleh masing-masing oknum. Tidak menerima hikmat dari Tuhan. Bagaimana situasi ini harus terjadi kepada kami? Hal apa yang saya kerjakan yang sudah keliru? Hal apa yang saya kerjakan yang sudah salah? Berubahlah mestinya dari kinerja yang sudah salah itu tadi. Ini merupakan suatu momen supaya lebih berserah kepada Tuhan, lebih menyadarkan diri kembali ke jalan yang benar sesuai dengan kebenaran dan hikmat yang dari Allah. Yang kelima, bernyanyi bagi Tuhan dengan segenap hati. Kalau kita lihat, saya terharu dengan khotbah daripada Ketua PGI sekarang. Terlalu banyak orang-orang yang mempercayai Allah,
Terlalu banyak dengan posisi yang seperti ini. Mulai pagi sampai sore di hari Minggu, betul-betul orang-orang yang mempercayai Tuhan Yesus begitu soleh. Tiba di hari Senin sampai hari Sabtu, yang dilaksanakan di dalam hidupnya selalu apa? Hari Minggu dia soleh, mulai pagi sampai sore, begitu soleh. Hari Senin sampai Sabtu, yang dikerjakan, yang mempercayai Allah itu tadi bagaimana? Tidak sesuai. Salah. Tidak usah terlalu panjang. Yang dikerjakan itu tadi, hari Minggu, orang-orang Kristen itu begitu soleh, Senin sampai Selasa, salah. Sampai Sabtu, selalu salah. Tidak sesuai kesolehan di hari Minggu itu tadi dibanding dengan hari Senin sampai hari Selasa. Firman ini menegaskan bernyanyi bagi Tuhan dengan segenap hati. Artinya memuji dan memuliakan nama Tuhan itu tadi kita laksanakan sesuai dengan pekerjaan kita, bukan hanya spekulasi, bukan hanya formalitas. Tunjukkan bagaimana kita supaya menjadi terang seperti yang kita terangkan yang pertama tadi. Apa yang dikehendaki oleh Allah seorang Kristen yang benar. Yang keenam, bersyukur senantiasa atas segala sesuatu. Mungkin pernah saya ceritakan kebiasaan orang-orang yang hidup di dalam dunia ini yang membawakan badani. Mulu-melua awan non sian permaraan neduk dukon. Ceritanya ombak begitu kuat di Danau Toba sehingga sudah mau terbalik kapal itu tadi. Dua mereka, Tuhan tolong bantu kami supaya kami jangan karam, supaya kami jangan hanyut di danau ini. Tuhan mendengarkan doa mereka, tetapi begitu sampai di pinggir pantai, apa kata mereka? Dalam niatnya sebelum sampai ke pinggir pantai, Tuhan, kalau Tuhan melepaskan kami, sampai nanti di pinggir pantai itu, maka kami akan potong kambing putih. Begitu sampai di pinggir pantai, tahu apa yang terjadi? Apa yang dilaksanakan orang-orang yang selamat itu tadi? Tidak jadi karam di pinggir pantai. Tahu? Hah? Kejadian yang terjadi dalam perjalanan hidup manusia itu tadi, sampai di pinggir pantai, maka mereka memilih pasir yang putih. Nang habing nabot termaun, nahuliak kami tuho oleh Tuhan, nang menyelamat kami, siang permarati. Maka firman ini mengajari kita bersyukur senantiasa atas segala sesuatu. Yang ketujuh, saling merendahkan diri satu sama lain. Mengapa yang adik-beradik, yang bersaudara, yang masih punya famili, zaman sekarang sepertinya tidak mau tahu. Sepertinya tidak mau peduli. Sepertinya tidak ingin tahu atau masa bodoh. Terserah kamu lah. Karena kenapa? Itu hanya formalitas seperti yang kita bilang itu tadi. Di saat hari Minggu dia begitu soleh, Senin sampai Jumat, Sabtu dia sudah salah. Sehingga ego memuncak setinggi-tingginya. Firman ini mengajarkan sesuai yang diterangkan oleh Apostol Paulus supaya saling merendahkan diri satu sama lain. Kalau ada merendahkan diri, sudah nyata salah pekerjaan kita, ya kita jangan malu minta maaf. Saya terharu kemarin tanggal 27 dengan si Joshua dengan adiknya. Bahwa
kronologis yang terjadi dengan mereka sehingga naik nangis di atas, kita selesaikan permasalahan mereka dengan penuh kasih. Saya katakan dengan si Dwi, kau yang salah, kau mengikuti ajaran yang tidak benar, minta maaf kau sama bang kau. Maka di sini juga kita jangan istilahnya itu memakai jubah yang begitu besar. Masa saya sikakaan, masa saya tidak mau, ataupun masa saya harus minta maaf dengan dia. Padahal sudah jelas-jelas kita salah. Tidak menjadi masalah kalau dalam firman ini, kalau kita yang sudah terlanjur salah, minta maaf dengan siapapun. Itu merupakan suatu yang diuraikan oleh Apostol Paulus, bagaimana menjalani hidup ataupun menjalani waktu yang benar. Kembali kami bacakan secara garis besarnya. Yang pertama, mengusahakan untuk mengerti kepada Tuhan. Apapun yang mau kita kerjakan, pertanyakan dulu, berbicara dulu dengan Tuhan, benar apa tidak yang mau saya kerjakan ini. Yang kedua, mari kita jauhi hawa nafsu dan kemabukan. Yang ketiga, penuhi perjalanan hari-hari kita itu tadi dengan Roh Kudus Allah. Yang keempat, mari berusaha menjalankan hidup sesuai dengan kebenaran dan hikmat satu sama lain. Yang kelima, mari kita berikan nyanyian kepada Tuhan dengan segenap hati, jangan mempergunakan formalitas. Yang keenam, senantiasalah kita bersyukur atas segala sesuatu berkat Tuhan yang diberikan kepada kita. Yang ketujuh, mari kita saling merendahkan diri di dalam seluruh perjalanan kita. Bagaimanakah kita selaku orang percaya menjalani hidup dan mempergunakan waktu yang ada dengan arif dan bijaksana? Khotbah ini memberikan petunjuk terhadap kita agar dengan segenap hati kita tetap mencari Tuhan dan berusaha memahami kehendaknya melalui firman-Nya dan berbicara melalui doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Semoga Tuhan mendengarkan dan semoga Tuhan tetap memberkati kita dalam seluruh pergumulan dan perjalanan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Maulah mari pasaharuan nami Tuhan oleh Tuhan. Mari trupukmu di pertangyangan di begasa berminon. Nunga tarauli behami persiajaran sungguh dia dohami pergunahon ari-ari na pinasahatmu Tuhami. Horo na puna sangulu ali Tuhan jala horo na puna sepertikian na naisidalan nami. Atau ngali Tuhan lam ajari mahami asa humo Tuhami mawakitikin nami di saluhut pertikian na pinasahatmu Tuhami. Wala kodo ali Tuhan nabui pengaluluan nami. Urupi masaluhut na ali Tuhan ruas ni huriam. Urupi saluhut na keluarga nami di dia pemaringanan. Pada umat ali Tuhan sian akka permaraan terlumobi di partikian ali Tuhan virus na lagi merabah di negara kami. Gonggom jala hokop jala hauli masaluhut na namar hapor siyaw tuho. Asa ali Tuhan bui gabi melua sian permaraan na lagi dia dopi hami sonare. Marhiti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami, totong mahupasat kami ngulu nami otu oleh Tuhan, songoni oleh Tuhan pemerintah nami, pergugui nasida oleh Tuhan, do seluruh oleh Tuhan garda depan, nagabi menghadapi na akan hona serangan piruson, asa tungboy oleh Tuhan merdala kami totong hobar tu lomoni roham. Urupi oleh Tuhan pimpinan pusat nami do seluruh oleh Tuhan jajaranna, asa gawe boy ali Tuhan mengatur hon na hobar tulong mo roham marhitehon huria na huyutok kami. Marhite anakmu Yesus Kristus upasat kami maelekele utang yang nami tuho. Amin. Kembali kita memuji Tuhan
nomor 766 ayat 1 kita bernyanyi. Na uli mabiar audi ngoluki preholom do dalasi bolus hati diuron siang iti pahon audul manogoihon audo mangodihon pahon audo margogoihon posihoni. Mulia tema di Tuhan, mengawartu pertanyaan taruh dengan atau satu pertanyaan tarak mahita medok hatani tayang tay. Alia menami dari Banua Gijang, saya berbadia maguarmu, saya rumah rajamu, saya sauk menomoni roham di Banua Tongoson dari Banua Gijang. Leom matu hamis dari on hango dua siapari, saya samar senami sama penesenami, di dosa dengan nomor dosa tuhami, unang hami togihot tu pangujunan. Palua mahami sa pangago, ay horna punah harajaon, dohot tagogon, rodia sangapos sa liling na. Amin. Tajalo mapasu-pasu siya Tuhan de bata amata. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani de bata ama. Dohot parsauran nito di porbadia mamadongani hitahun salut na. Amin. Amen. Amen. Oras marita sa lupa.